aku mau menjalankan program unggulan OSIS yaitu TULEN atau Tutor Online. Jadi pembahasan kita hari ini adalah materi IPA kelas 8 yang berjudul pengenalan sel. Yuk kita masuk ke materinya. Pertama, aku mau jelasin dulu nih organel-organel sel yang terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kita mulai dari sel hewan dulu ya. Nah, jadi organel sel yang terdapat pada sel hewan adalah yang pertama ada membran sel, nukleus, retikulum endoplasma atau yang biasanya disingkat RE. Nah, RE ini juga terbagi menjadi dua jenis ya, dan masing-masing jenisnya memiliki fungsi yang berbeda. Lanjut ada badan Golgi, sitoplasma, mitokondria, vakuola kecil, ribosom, sentriol, dan yang terakhir ada lisosom. Nah, itu deh organel sel yang terdapat pada sel hewan. Lanjut kita masuk ke sel tumbuhan. Yang pertama di sel tumbuhan ada dinding sel, membran sel, nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, kloroplas, mitokondria, vakuola besar, plastida, sitoplasma, dan juga ribosom. Nah, itu tadi organel sel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kan terlihat sama ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Aku mau jelasin nih perbedaan yang ada di sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, yang di sel hewan itu tidak ada. Lalu sel tumbuhan juga memiliki plastida beserta kloroplas. Lalu juga memiliki vakuola yang besar. Nah, sekarang aku mau bahas apa aja yang ada di sel hewan. Yang pertama, sel hewan itu punya lisosom. Yang kedua ada lisosom, dan juga di sel hewan ini vakuolanya kecil, beda sama sel tumbuhan. Nah, ada juga nih beberapa istilah seperti multiseluler, uniseluler, prokariot, dan juga eukariot. Aku bakal jelasin satu-satu ya, mulai dari multiseluler dulu. Multiseluler itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Beda sama uniseluler. Kalau uniseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel aja. Lalu ada prokariot. Prokariot ini adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus. Kalau eukariot adalah sel yang memiliki membran nukleus. Nah, sekilas sel tumbuhan sama sel hewan ini sama ya, tapi beda loh teman-teman. Aku bakal jelasin ya perbedaannya. Jadi di sel tumbuhan itu punya yang namanya dinding sel. Terus di sel tumbuhan juga terdapat plastida juga kloroplas. Terus di sel tumbuhan ini punya vakuola yang besar. Beda nih sama sel hewan. Kalau sel hewan itu dia nggak punya dinding sel, plastida, kloroplas, dan memiliki vakuola yang lebih kecil. Tapi di sel hewan ini punya lisosom sama juga sentriol. Aku mau jelasin nih gambaran dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Aku mau jelasin dari sel tumbuhan dulu ya. Nah, ini yang paling luar ini namanya dinding sel teman-teman. Nah, bagian keduanya ada membran sel. Nah, terus yang bentuknya kayak cacing ini namanya mitokondria. Nah, yang bulat ini besar namanya vakuola. Ribosom itu bulat-bulat kecil seperti ini ya teman-teman. Terus badan Golgi yang bentuknya panjang-panjang seperti ini. Nah, retikulum endoplasma atau RE itu ini nih teman-teman, garis-garis kecil di sekitar nukleus. Di dalamnya nukleus ini ada nukleolus. Lanjut ke sebelah sini ada lisosom, dan juga bagian paling dasar yang warna kuning ini namanya sitoplasma. Nah, itu gambaran dari organel sel tumbuhan ya. Lanjut kita ke sel hewan. Yang pertama, bagian paling dasarnya juga itu namanya sitoplasma. Nah, yang bentuknya cacing kayak gini, mitokondria. Terus ini kalau nukleusnya sel hewan itu ada di tengah-tengah kayak gini ya. Dalamnya juga sama namanya nukleolus. Nah, ini vakuolanya lebih kecil ya dari sel tumbuhan. Terus ribosomnya ini ada di sebelah sini. Terus badan Golginya seperti ini, hampir sama. Lalu membran sel di paling pinggir, dan retikulum endoplasma yang bentuknya seperti ini. Nah, itu deh teman-teman, gambaran dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Segitu aja untuk materi IPA kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.